Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Manggarai Belitung Timur yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti salah satu kegiatan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Belitung Timur. Jadi, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Saya di sini sebenarnya bukan bermaksud ingin mengajari Bapak dan Ibu, akan tetapi tujuan saya adalah untuk membagikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak yang sudah berjalan hampir 3 bulan ini. Mungkin nanti akan ada perbedaan atau perbedaan pandangan atau pendapat, nanti kita diskusikan bersama-sama. Dan jika ada ilmu baru atau ingin berbagi, boleh kita diskusikan di sini. Jadi nanti jika saya harapkan agar Bapak dan Ibu menghidupkan videonya, karena video ini akan direkam, dan jika ingin berbicara boleh mengangkat tangan dengan menekan tombol raise hand, dan jika ingin berbicara juga boleh menekan tombol mute. Baiklah. Baik, sebelum kita ke poin inti permasalahan kita untuk hari ini, saya pertama-tama ingin menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mengenal siapa Bapak yang ada di layar monitor ini. Ya, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, atau biasanya dengan nama lengkapnya yaitu Bapak Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia. Beliau inilah yang telah memberikan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, pada masa pendidikan kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia itu hanya diperuntukkan untuk para bangsawan saja yang merupakan keturunan Belanda. Sehingga warga pribumi, warga Indonesia sendiri itu tidak berhak untuk menerima pendidikan. Adapun mereka yang menerima pendidikan itu adalah mereka calon-calon penjabat di perusahaan Belanda. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara inilah yang merupakan salah satu siswa yang mendapat pendidikan kala waktu itu. Namun beliau berpikiran, karena hanya dari mereka yang mendapatkan pendidikan, sedangkan masyarakat tidak boleh, sehingga muncullah tujuan pendidikan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita mungkin sudah mengenal tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Suntuludo, yaitu yang berarti di depan memberi teladan. Berarti kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru itu harus memberi teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Ing Madio Mangun Kasro, di tengah membangun semangat. Di sini bahwa kita sebagai pendidik, kita harus membangun semangat, memberi motivasi kepada murid-murid kita agar mereka bisa berbuat yang lebih baik untuk masa depan mereka. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Nah, untuk Tuturi Handayani inilah yang merupakan semboyan yang menjadi latar pendidikan Indonesia, yang menjadi semboyan untuk pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu yang berarti di depan memberi dorongan, di belakang memberi dorongan. Di sini merupakan peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam proses menuntun,
anak diberi kebebasan. Namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak itu tidak kehilangan hara dan dalam hal yang dapat membahayakan dirinya. Nah, dalam hal inilah maksudnya bahwa tugas kita itu sebagai seorang guru, kita harus menuntun dan anak-anak kita, murid-murid kita itu harus diberi kebebasan dalam berpikir dan belajar. Karena mereka dituntun itu agar mereka tidak kehilangan hara serta dapat membahayakan dirinya. Selanjutnya, nah ini menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa dalam hal menuntun, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kita tahu bahwa petani itu menanam padi, dia itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Tetapi petani itu tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi. Dia hanya bisa memelihara, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Namun, pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tapi dia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Nah, sehingga dari itu, Merdeka Belajar di sini merupakan tema besar dari pendidikan di Indonesia. Ya, bahwa kita tahu merdeka belajar itu artinya anak-anak merdeka belajar. Mereka bebas untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka melakukan segala hal itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Baik kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksa mereka. Kita malahan tugas kita itu yang seperti yang diungkapkan dari Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita itu harus menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu ketahui bahwa ini salah satu semangat belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang sekarang ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Ya, Bapak Nadiem Makarim ini mencetuskan bahwa profil pelajar Pancasila ini sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Jadi tidak hanya di tingkat nasional saja, tapi di Indonesia ini, seluruh Indonesia ini, bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Nah, belajar sepanjang hayat selalu berkompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kita itu harus menuntun anak-anak itu harus beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita tahu bahwa anak-anak kita sekarang ini banyak yang berkeyakinan bahwa kadang-kadang mereka itu malas untuk beribadah seperti itu. Jadi tugas kita juga di sini untuk membimbing mereka, untuk menuntun mereka. Kemudian kebinekaan global, pembiasaan mereka itu berbedeka, menyatu. Kemudian bergotong royong, sudah kita tanamkan. Kemudian mereka itu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah merupakan keenam dari profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah tahu atau mengenal atau melihat dari profil pelajar Pancasila ini. Apakah ada yang sudah tahu? Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Kita sekarang sudah ke materi yang paling utama, yang sesuai dengan yang akan saya berikan sesuai judul di depan tadi, bahwa tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini ada 7 hal yang harus diketahui dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Kedua itu disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir itu adalah segitiga restitusi.
Sekarang untuk penjelasan budaya positif yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak dan Ibu, untuk poin yang pertama ini tentang ilusi guru mengontrol murid, bahwa pada dasarnya kita seorang guru itu tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi kita itu malahan yang tadi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita itu harus menuntun mereka ke arah yang lebih baik, menuntun mereka ke arah yang lebih mereka inginkan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kita ikuti alurnya dia itu mau kemana. Dan selanjutnya itu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa penguatan positif atau bujukan itu merupakan bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Karena kadang-kadang murid itu dengan penguatan positif ini, maksudnya dengan bujukan ini, kadang-kadang mereka juga tidak mau mengikuti apa yang kita bujuk, apa yang kita rayu kepada mereka. Atau bisa jadi murid tersebut, kadang-kadang juga ada murid yang mau berusaha ketika dirayu dan dibujuk oleh seorang guru. Yang selanjutnya itu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang menggunakan kritik atau rasa bersalah itu dapat kita membuat anak kita itu menjadi gagal. Karena kadang-kadang dengan kritikan kadang-kadang membuat anak itu menjadi ciut, menjadi mereka tidak bersemangat, dan membuat mereka itu ketika mereka akan melakukan kesalahan, mereka itu akan merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga inilah sering kita juga seharusnya sebagai seorang guru, ketika anak melakukan kesalahan, kita itu harus menggunakan bahasa yang halus sehingga kita dapat menguatkan karakter mereka agar mereka nanti akan sesuai seperti yang kita harapkan. Yang selanjutnya bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya kita sebagai orang dewasa, terutama guru di dalam dunia pendidikan, bahwa kita itu tidak boleh tidak berhak untuk memaksakan sesuatu kepada anak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita itu harus mengikuti alurnya. Apalagi zaman anak-anak sekarang. Beda mungkin dengan ketika pendidikan kita pada zaman dulu. Ya, anak-anak sekarang ini tidak boleh kita paksakan. Apalagi zaman teknologi seperti sekarang ini yang sudah sangat canggih. Ya, untuk selanjutnya budaya positif yang kedua itu tentang disiplin positif. Makna disiplin positif menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat step disiplin atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan step disiplin, maksudnya disiplin diri, bahwa wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Jadi dengan kata lain bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita harus dapat mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tugas kita itu sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi baik dari dalam dirinya maupun dari luarnya. Ya, baik. Yang selanjutnya itu tentang budaya positif yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya
Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk poin yang pertama ini adalah merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Bahwa biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari masalah-masalah yang mungkin muncul atau berpengaruh pada mereka, baik itu secara fisik maupun psikologis. Maka dengan mereka tidak terpenuhi kebutuhan mereka yang mereka harapkan itu, kadang-kadang mereka itu tidak mau untuk melakukan tindakan tersebut. Karena yang selanjutnya yaitu adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, bahwa di sini orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang dengan motivasi ini, orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu itu ingin mendapat penghargaan, agar mereka itu dapat mendapatkan pengakuan atas apa yang telah mereka lakukan. Yang selanjutnya, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dalam hal ini kebanyakan mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang ingin mereka yakini dan mereka hargai. Dan dalam melakukannya itu karena mereka ingin menjadi orang untuk melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang memiliki orang untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Nah, ini dari poin yang ketiga inilah merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasalnya dari dalam. Itu tadi mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan untuk yang budaya positif yang keempat itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ini adalah merupakan 5 kebutuhan dasar yang kita sebagai manusia yang harus biasanya kita dapatkan, ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang ini, untuk kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kadang-kadang kita ini hal yang kita perlukan agar kita itu bisa bertahan hidup itu adalah seperti contoh merupakan makanan. Nah, karena dengan kita makan mungkin kita agar kita bisa bertahan, bisa hidup, bisa besar, bisa tinggi. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kadang-kadang ada anak yang alasannya apalagi mereka ketika mereka ke rumah sekolah, mereka tidak membawa jajan atau membawa bekal yang disiapkan oleh orang tuanya, sehingga ada anak yang mengambil jajan dari orang tersebut, dari temannya. Nah, anak inilah nanti mungkin ketika ditanya alasannya, kenapa kamu tidak membawa makanan? Mungkin alasannya karena dia tidak diberi jajan atau diberi bekal dari orang tuanya. Nah, inilah salah satu namanya kebutuhan bertahan hidup. Selain makanan juga, agar bisa memenuhi kebutuhan yang pertama ini, kita juga perlu kesehatan, perlu rumah sebagai tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini
merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang ingin didapatkan oleh seorang manusia. Nah, karena kita itu kebanyakan kebutuhan yang untuk mencintai dan memiliki itu meliputi kebutuhan yang ada hubungannya dengan kebutuhan sosial. Kadang dengan seperti kita misalnya berhubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan hidup. Dengan cinta dan kasih sayang ini kita itu merasa ingin selalu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk kebutuhan penguasaan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan kita untuk mencapai sesuatu, ambisi kita untuk mencapai sesuatu agar kita itu menjadi kompeten, menjadi terampil. Apalagi misalnya ketika kita anak-anak itu mengikuti lomba atau prestasi, kadang-kadang juga kita tahu di kelas kita itu anak-anak itu perlu ingin mendapatkan prestasi atau yang lebih baik. Mungkin dengan itu akhirnya mereka ingin melakukan penguasaan dengan cara belajar dengan baik. Nah, biasanya orang seperti ini yang menikah kebutuhan seperti penguasaan ini, mereka itu ingin menjadi pemimpin, dan mereka ini juga senang untuk mengamati atau mencoba hal-hal yang baru. Dan biasanya juga ketika kita sebagai manusia juga, ketika kita ingin mencoba hal yang baru, ketika kita tidak berhasil, maka kita akan merasa kecewa. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini biasanya kita bebas itu kebutuhan akan pilihan. Berarti kita itu bebas untuk memilih sesuatu. Ya, biasanya anak-anak yang berkebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka itu menginginkan sebuah pilihan. Mereka itu perlu banyak untuk bergerak, suka mencoba hal-hal yang baru. Kadang-kadang juga ada anak yang tidak terpengaruh dengan hal yang lain. Mereka lebih senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, kebutuhan akan kesenangan inilah yang merupakan yang membuat mereka itu untuk mencari, agar mereka itu kadang-kadang senang bermain, senang bebas untuk tertawa, ya. Nah, ini merupakan contoh. Bapak Ibu boleh dibuka itunya dari kebutuhan dasar tadi. Yang kita tahu ada kelima kebutuhan dasar. Kira-kira dari ini ada 4 permasalahan kasus yang ada di depan ini. Kira-kira untuk poin yang pertama, ini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, silakan dibuka mute-nya, suaranya. Kira-kira untuk yang kasus yang pertama ini kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak? Apakah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, apa kesenangan? Suaranya. Kesenangan. Ya. Aja tuh. Betul. Ya. Lantas kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kira-kira kebutuhan apa yang mereka perlukan di sini? Nganjong. Apakah Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang, ya. Berarti mereka itu perlu kasih sayang. Ya, mereka kadang-kadang anak apalagi anak-anak kelas 1 ya, yang mau pakai jepit baru ya Bu Eka. Ya. Kalau enggak ditegur, karena mereka merasa ingin diperhatikan, akhirnya mereka kadang-kadang ada anak-anak ini yang diperhatikan, mereka akhirnya marah. Dan selanjutnya yang ketiga ini, kasus ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira kebutuhan apa ya? Bosan ya? Aku beri. Apa? Apakah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, apa kesenangan? Bosan.
bosan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Maksudnya gebuk. Kira-kira apa? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Suaranya nggak kedengaran, Bu Eka. Kebebasan. Kebebasan. Ya. Ya, berarti mereka ini sebenarnya kebutuhan kesenangan. Kebebasan. Kesenangan. Ya, yang selanjutnya ini poin yang keempat. Nomor Aku 3 suka. jawaban. Kebebasan ya BK. Tadi Teh. Ya, poin yang keempat, untuk kasus yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelasku. Nah, ini Aku kebutuhan sebal, apa? gambarku tidak rapi. Belum. Kebutuhan apa kira-kira mereka? Kebutuhan dari Mana tulisan bulat? 5 kebutuhan dasar. Tulisan bulat tadi mana? Ada kelihatan. Berarti apa ya? Tadi kan cinta dan kasih sayang sudah, kesenangan sudah. Nah. Aku sebal gambar dan malah ibu guru menunjukkan kebebasan, Cinta kasih. Aku sebel, gambar apa ya? Cinta. Dia kan Ya, akhirnya pilih. dengan ini dia akan menjadi malu kan gara-gara gambarnya tidak rapi, maka Iya. ditunjukkan teman-teman. Kebutuhan apa? kira-kira? berarti dia cinta dan kasih sayang. Ya, Cinta dan kasih sayang. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya adalah yang budaya positif yang kelima itu tentang posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, untuk kelima posisi kontrol tersebut ini adalah ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik. Yang pertama ini adalah sebagai seorang penghukum. Biasanya kita sebagai seorang guru kepada anak-anak itu yang melakukan kesalahan, kita biasanya tanpa kita sadari kita menghukum mereka. Ya, karena sebagai seorang hukum kita itu kadang ada yang melakukan hukuman fisik maupun verbal. Mungkin dengan fisik dengan mungkin suruh lari keliling lapangan, suruh push up misalnya. Dan kalau secara verbal mungkin dengan cara kita omelin. Nah, kadang-kadang untuk posisi menghukum ini kita juga dalam posisi mengomeli anak-anak itu ada kata awas, jangan, kamu ini selalu berbuat salah, kamu ini misalnya kalau dalam pekerjaan kamu ini selalu kamu yang paling selesai. Nah, di sini adalah posisi kontrol yang pertama, bahwa sebagai seorang penghukum, seorang guru atau orang tua maupun atasan. Baik, apalagi atasan, kadang-kadang kepala sekolah mungkin ada yang marah dengan gurunya, akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat orang tersebut merasa kecewa. Yang kedua itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua ini kadang-kadang biasanya guru itu akan bersuara yang lembut untuk membuat murid tadi yang bersalah itu merasa tidak nyaman atau rendah diri. Kebanyakan warisannya kita itu menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Mengapa sih kamu sering melakukan hal ini? Kadang-kadang dengan posisi kontrol sebagai ini, kadang-kadang sebenarnya membuat murid itu merasa dia itu sebenarnya tidak berharga dan merasa mereka itu telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Nah, yang selanjutnya untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu seorang teman. Nah, biasanya kalau kita seorang guru itu biasanya kita itu selalu memposisikan kita itu sebagai teman. Dalam posisi teman ini guru itu tidak akan pernah menyakiti murid. Akan tetapi
guru itu tetap mengontrol murid agar murid itu bisa berbuat baik, berbuat positif. Nah, dari hubungan teman ini akhirnya menimbulkan hubungan positif antara guru dan murid. Nah, guru dan murid dalam posisi ini biasanya kita itu akan melakukan kata-kata misalnya seperti ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya. Misalnya ayo ingat nggak kamu dengan bantuan Bapak selama ini, misalnya seperti itu. Jadi hal ini sebenarnya kalau anak posisi sebagai teman ini kebanyakan akan membuat anak itu bergantung kepada gurunya, bergantung kepada orang tuanya. Jadi mereka itu biasanya tidak biasa mandiri karena mereka bergantung tadi. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau atau sebagai seorang monitor. Ya, kita tahu bahwa arti monitor itu artinya kita mengawasi atau memantau. Jadi kita sebagai guru itu mengawasi atau memantau anak-anak tadi agar selalu bertanggung jawab terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita itu hanya melihat saja mereka melakukan sesuatu. Yang selanjutnya manajer. Nah, yang kelima ini dalam posisi manajer. Posisi manajer ini adalah merupakan posisi yang paling teratas. Kadang-kadang kita itu susah sebagai seorang guru itu susah menempatkan diri sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer ini sebagai pemimpin, sebagai atasan. Nah, jika itu kita sebagai manajer itu kita itu sebagai mentor, ya. Jadi dalam hal ini guru itu bersesuatu itu bersama dengan murid. Nah, dalam posisi manajer ini guru itu mempersilahkan murid atau meminta murid agar mereka melakukan atau mempertanggungjawabkan perilaku perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi dalam hal ini biasanya kalau posisi manajer itu kita itu nah dalam posisi ini bahwa kita sebagai manajer itu melakukan restitusi atau memberikan penguatan atau kita ingin menghukum seorang anak itu agar mereka itu bisa menjadi manusia anak-anak yang merdeka. Selanjutnya ada yang keyakinan kelas yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini memang untuk keyakinan kelas ini, kenapa tidak peraturan, kenapa keyakinan kelas? Nah, misalnya di sini, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ketika mengikuti kegiatan pelatihan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter? Nah, kenapa tidak peraturan, kenapa keyakinan kelas? Kita tahu sekarang kita ini di sekolah itu punya peraturan, punya tata tertib. Tapi walaupun tata tertib atau peraturan tersebut sudah tertulis, sudah tertempel di dinding sekolah, tetapi kebanyakan anak-anak ini melanggar peraturan-peraturan yang telah ditulis tersebut. Nah, jadi itulah kenapa keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas seperti kita dalam beragama, misalnya dalam agama Islam ya, agama kita. Kalau kita misalnya dalam ibadah sholat, contohnya, kalau kita tidak melakukan sholat, maka kita akan berdosa. Tetapi ketika kita melakukan sholat, maka kita akan mendapat pahala. Nah, dengan kita yakin bahwa kita tadi, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kita akan takut untuk melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi ini adalah dituangkan dalam kesepakatan kelas. Dari A dan B ini kira-kira mana yang merupakan kesepakatan kelas, yang merupakan keyakinan kelas tadi yang mana? A atau B? Yang A. Ya, yang di sini yang merupakan keyakinan kelas ini untuk Bapak Ibu ketahui bahwa yang B ini adalah merupakan keyakinan kelas. Ya, kalau yang A ini tidak jauh bedanya dengan peraturan kelas, dengan tata tertib. Biasanya dengan peraturan ini biasanya kadang-kadang anak-anak itu ada yang suka melanggar ya peraturan yang telah dibuat. Tapi dengan kesepakatan kami dan guru
dan murid yang saling menyayangi. Berarti mereka itu berkomitmen bahwa mereka itu saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Berarti mereka berkomitmen bahwa mereka yakin bahwa mereka itu harus semangat belajar. Dan selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas. Saya menggunakan namanya ini bendera keyakinan. Jadi anak-anak saya minta untuk menuliskan keyakinan yang mereka yakini untuk kelas mereka agar kelas mereka menjadi lebih baik. Kemudian dengan itu mereka saya beri bendera yang putri berwarna oranye, yang putranya berwarna biru. Jadi di sini mereka menuliskan, misalnya ada yang menulis kami berani bersifat jujur, kayak kami saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian hasil dari keyakinan tulis bentuk mereka tempelkan, mereka tusukkan ke dalam styrofoam yang telah saya sediakan di depan kelas. Nah, ini merupakan contoh kesepakatan kelas 3A, ya. Yaitu saya menanamkan bahwa kelas kami itu kelas 3 itu kelas kari sapi. Mungkin kari sapi ini bukan dari salah satu jenis makanan, ya. Tapi ada singkatannya bahwa kelas 3 itu kelas ramah literasi sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 7 keyakinan kelas di kesepakatan sekelas yang telah kami yakini bersama. Jadi ini kata-kata ini saya ambil dari yang dari gambar tadi, yang pertama tadi dari kata-kata ini saya buat kesimpulannya. Saya buat ringkasannya. Nah, jadi tidak perlu panjang-panjang, yang penting mereka itu harus tahu pemahamannya. Misalnya jujur dalam perkataan dan perbuatan, mereka itu harus jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kadang-kadang kita melihat anak-anak itu banyak yang melakukan kesalahan yang kadang-kadang tanpa mereka sadari. Mungkin karena pembiasaan yang mereka bawa dari rumah sehingga terbawa-bawa ke sekolah. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, peduli dengan sama, disiplin, menghormati dan menghargai. Nah, kesepakatan kelas ini bisa Bapak nanti menjadi contoh atau bisa Bapak dan Ibu terapkan di kelas masing-masing. Ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana kita itu cara seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Menurut pendapat Gosden bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, untuk restitusi ini kita bisa membantu murid menjadi memiliki tujuan. Jadi mereka itu percaya bahwa mereka itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang mereka hargai. Nah, ini adalah satunya sebenarnya kontrolnya bahwa mereka itu memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas atau dengan istilahnya stabilis di identity. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam menstabilkan identitas ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi maksudnya kita itu di sini sebagai seorang guru ketika kita menghukum atau menjustis sebuah anak-anak yang melakukan kesalahan, langkah pertama itu kita menstabilkan identitasnya. Misalnya juga bisa boleh dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kan setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah atau valid di misbehavior. Jadi untuk yang kedua ini menanyakan keyakinan bahwa seorang guru itu biasanya
menanyakan kembali, flashback kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama tadi, yang seperti di depan contohnya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang kamu ingin capai? Apa cita-cita kamu? Seperti itu. Untuk kita menanyakan keyakinan mereka. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kadang-kadang anak itu melakukan kesalahan itu, mereka itu mungkin punya alasannya kenapa mereka melakukan itu. Mereka mungkin di rumahnya tidak diperhatikan, sehingga mereka ugal-ugalan di dalam kelas mengganggu teman, ya. Jadi di sini sebagai seorang guru, tugas kita itu melakukan ketika anak melakukan kesalahan dengan segitiga restitusi inilah langkah-langkah yang lebih baik, ya, yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Nah, sebagai contoh ini yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Nah, ini ada seorang anak namanya Bian. Bian ini melakukan kesalahan ketika sedang bermain di depan kelas. Tiba-tiba dia tidak sengaja membuat si Mika ini terjatuh sehingga lututnya berdarah. Kemudian saya mendapat laporan dari teman-temannya. Lalu saya panggil Bian duduk menjadi sebagai seorang teman di sini, ya. Saya duduk bersama-sama. Saya nasihati dengan 3 langkah-langkah tadi. Pertama, menstabilkan identitas. Saya tanya, semua orang pernah melakukan kesalahan, Bang Bian. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini saya mengajak anak itu yang pertama-tama menggali emosi dia itu. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Selanjutnya langkah yang kedua itu saya menanyakan keyakinan. Tentang keyakinan kelas yang kita sepakati. Misalnya tadi kalau keyakinan kelas kita itu tadi saya itu yang di kelas kami sepakati bersama tentang menghormati teman-teman, menghormati sesama teman, baik itu yang tua yang muda. Nah, di situ saya juga menanyakan keyakinan dengan dia bahwa melakukan kesalahan itu jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga yang kali selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, saya juga menanyakan kepada Bian kenapa alasannya melakukan itu. Alasan dia mungkin katanya karena dia tidak diajak oleh Mika bermain ketika dia diajak bermain. Nah, disinilah tugas kita Bapak dan Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak perlu langsung harus menghukum mereka seperti mereka harus lari, harus keliling lapangan. Kita hukum mereka misalnya berhormat di bawah tiang bendera. Karena zaman sekarang ini bukan masanya lagi, ya, pada zaman-zaman kita seperti dulu. Nah, setelah saya beri nasihat dengan 3 langkah restitusi tadi, kemudian saya meminta Bian tadi meminta maaf kepada Mika. Dan Bian pun menyadari kesalahannya dan dia pun segera meminta maaf. Ya Bapak Ibu, jadi itulah ada ketujuh budaya positif yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sampai di sini untuk presentasinya sampai di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah Bapak dari presentasi dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi ada pertanyaan? Saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Mungkin karena jaringan tadi kurang stabil, ya, jadi mungkin ada yang terputus-putus. Kak Eka, ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Bu Penny udah ngantuk? Bu Susti. Ya, hadir. Ya, ini masalah hukuman untuk di kelas anak rendah.
Kalau anak kelas rendah ini kan karakternya walaupun anak kelas tinggi beda-beda. Jadi untuk seharusnya untuk anak kelas rendah. Anak kan karakter mereka berbeda-beda. Kadang ada yang sudah dibilang langsung masuk ajaran. Kalau yang lain beda lagi, biar diomong dimanapun tetap masih ngeyel. Ini terutama untuk anak kelas rendah, Bu Sisti, gimana solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka Rustianti atas pertanyaannya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, untuk budaya positif, kita yang ke-6 tadi tentang keyakinan kelas. Nah, untuk sebenarnya ini bukan hanya untuk kelas rendah saja Bu Eka ya, tapi untuk kelas tinggi juga bisa kita terapkan. Kita bikin dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kira-kira anak-anak itu maunya kelasnya seperti apa? Maunya kelas-kelas yang diimpikan itu seperti apa? Jadi dengan keyakinan kelas ini kita terapkan, kita berikan masukan atau pendapat kepada mereka bahwa nanti mereka setelah mereka menetapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama, ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang mereka kesepakati, di situ juga kita bisa menentukan ada hukuman-hukuman yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Tetapi hukuman itu jangan sampai menyakiti mereka, tetapi seperti mendidik mereka. Apalagi untuk anak-anak kelas 1, karena kalau anak-anak kelas 1, anak kelas rendah itu ketika mereka dihukum, apalagi dipermalukan di depan teman-temannya, dimarahi di depan teman-temannya, anak-anak tadi akan mudah kecewa. Sehingga nanti kadang-kadang ada anak yang tidak mau sekolah keesokan harinya karena malu. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru. Bagaimana cara kita tadi menetapkan atau memantapkan keyakinan kelas yang ada di kelas sehingga anak-anak tadi dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti Bu Eka, kalau mereka sudah terbiasa disiplin, biasa melakukan keyakinan, yakin akan apa yang mereka lakukan, mereka itu akan terbiasa sampai mereka sampai ke rumahnya. Sampai baik mereka itu ada di lingkungan rumah, sekolah maupun di masyarakat. Mereka pasti akan lebih baik. Itu yang kita harapkan. Jadi saya rasa mungkin dengan berkata-kata mungkin mudah ya, tapi kalau kita jalani, kita biasakan menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, insya Allah anak-anak kita yang kita harapkan akan lebih baik untuk kedepannya. Atau ada tambahan dari rekan-rekan lain mengenai apa yang saya sampaikan? Bu Siti Rokaya mungkin ada tambahan dalam segi keagamaan? Apakah ada Bu Penny mungkin ada tambahan atau masukan dari apa-apa yang pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi? Ya, boleh. Ini ada Bu Nolia ya, Bu Nolia ini para perkenalkan dari tadi mungkin menyimak ya. Mungkin dia ini merupakan salah satu teman saya, salah satu partner saya dalam CGP Angkatan 4 ini. Dia ini adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini ya. Kepada Bu Nolia mungkin ingin menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ibu Susti menanggapi pertanyaan dari Ibu Eka. Ini luar biasa sekali ya, sangat perhatian dengan anak didiknya. Bu Eka, perlu kita sadari bahwa sifat anak-anak memang seperti itu. Jadi dalam pendidikan ini sebenarnya kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi berawal dari budaya positif yang ada di kelas, terutama dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini kita sesuaikanlah dengan karakter universal sesuai dengan tingkatan anak. Misalnya kita menginginkan anaknya disiplin, saling menghormati. Jadi ketika di kelas rendah jangan banyak. Nah, kalau di kelas saya kemarin itu ada 6, karena memang saya siswa kelas 6. Nah, kalau Bu Eka misalnya siswa wali kelas 1 atau wali kelas 2, jangan banyak-banyak keyakinan kelasnya. Buatlah keyakinan kelas itu 2 atau 3 saja, 2 saja tidak masalah. Jadi di situ bisa Ibu tawarkan. Jadi tidak semata-mata dari kita anak-anak, misalnya
pada saat membentuk ditawarkan pada mereka, karena kan kalau anak kelas rendah dia belum mampu berpikir yang terlalu jauh, jadi ditawarkan, misalnya anak-anak, apakah kalian mau jadi anak yang disiplin? Oh mau Bu, oh, bagaimana kalau disiplin itu adalah keyakinan kelas kita. Nah disitulah kita menerapkan disiplin itu begini anak-anak contohnya. Jadi ketika ada anak yang melakukan melanggar keyakinan kelas, nah disitulah kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang telah dijabarkan dari Ibu Susti sebelumnya. Nah, ketika anak diberitahu satu kali dia masih tidak apa-apa Ibu, emang itulah karakter anak-anak. Jadi kita ulang. Nah ada pepatah mengatakan bisa karena biasa. Jadi ketika sering diulang anak, mudah-mudahan anak tersebut tergugah hatinya, lama-kelamaan dia tidak akan mengulanginya. Jadi kita sebagai guru bersabar luar biasa, itulah yang harus kita lakukan dan pastikan bahwa anak kita memperoleh pendidikan dan contoh terbaik di sekolah, karena pendidikan di sekolah itu adalah salah satu tempat untuk bentuknya karakter yang baik pada anak. Demikian mungkin tambahan saya dari Ibu Susti tadi, mudah-mudahan Ibu Eka bisa menerima saran dan pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dengan Ibu Nolia atas masukannya, atas tambahan dari penjelasan yang telah sampaikan tadi atas pertanyaan BK. Untuk BK Stenti gimana? Apakah bisa diterima jawaban dari kami berdua tadi? Ya, dapat diterima. Terima kasih Bu Noli, terima kasih Bu Susti memberikan penjelasannya. Ya. Semoga ini dapat masukan bagi kami di kelas 1. Oke? Ya. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Pas? Ya. Baiklah. Ya Bu Siti Rokaya. Videonya Bu Aya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatannya. Bu, di situ tadi kita ada yang posisi kontrol di situ sebagai penghukum. Nah, maksudnya tadi hukuman untuk anak-anak didik kita itu agar tidak menyakiti baik secara fisik maupun verbal. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kan berbeda. Ada yang sekali bisa disebut dengan ucapan dia mengerti. Nah, kadang ada juga sebenarnya bukan memukul gitu. Bisa mungkin dengan gerakan menakut-nakuti gitu kan. Misalnya gitu ya. Apakah kita itu termasuk kekerasan verbal atau kekerasan fisik, atau verbal itu kategorinya seperti apa saja, misalnya contohnya kita tolong dikasih contohnya agar kami ketika menyampaikan ke murid di posisi tadi tidak melanggar kekerasan verbal ataupun secara fisik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terutama untuk murid SD ini kan dari kelas 1 sampai kelas 6 kita lebih ke bersifat keibuan lah gitu ya. Jadi seperti apa sih contohnya Bu, misalnya yang kita agar ke anak itu tidak bukan kekerasan verbal, juga bukan kekerasan secara fisik. Maksudnya mendidik di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Rokaya atas pertanyaannya. Nah, memang tugas kita sebagai seorang guru ini apalagi sekarang ya, kalau kita itu di posisi kita sebagai penghukum, kita ini agar anak-anak itu bersifat seperti apa yang kita harapkan, kadang-kadang membuat dilema bagi kita sebagai seorang guru. Anak ini harus diapakan? Kalau kadang-kadang kalau apalagi ada yang sudah keterlaluan melakukan kesalahan yang sering-sering itu aja berulang-ulang, akhirnya kadang-kadang memang kita itu membuat kita kesal, membuat kita sebal. Tapi dalam hal ini seperti yang ditanyakan dari Bu Siti Rokaya, bahwa contoh menghukum secara fisik itu misalnya kita itu melakukan seperti suruh anak-anak itu suruh berlari keliling lapangan misalnya, atau kita menghukum mereka itu untuk berjemur di bawah tiang bendera,
atau misalnya kita menyuruh anak-anak itu biasanya untuk push up, tapi dalam hal ini sebenarnya untuk hukuman-hukuman seperti itu memang harus kita jauhi. Dan yang untuk yang contoh untuk yang verbal, kadang-kadang kata-kata itu lebih menyakitkan daripada kita menghukumnya secara fisik. Karena mereka kadang-kadang kalau fisik mungkin hukuman secara fisik mungkin sebatas itu aja mereka ingat. Tapi ketika hukuman secara mulut, secara langsung kita mengungkapkan dengan kata-kata, mereka itu akan terkenang sampai mereka dewasa. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Nah, misalnya kalau kita itu seorang guru, awas ya kamu jangan lakukan lagi. Kadang-kadang kita itu guru itu kalau kesal itu ngomel, marah-marah tidak jelas kadang-kadang ya. Nah, apalagi kadang-kadang kita marahnya itu di depan teman-temannya yang ramai. Nah, inilah yang membuat mereka itu akan down, mereka itu merasa mereka terjustice, mereka akan merasa dipersalahkan. Bahwa kemudian juga kadang-kadang guru itu berkata, kamu ini selalu saja salah. Apakah tidak ada orang lain? Nah, kata-kata seperti itulah kadang-kadang yang membuat menyakiti perasaan mereka. Nah, dari pembelajaran yang telah kami terima di modul sesuai yang yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa menurut beliau kita itu tugas seorang guru tadi adalah menuntun. Kita ini anggaplah sebagai seorang petani. Jadi petani itu tidak akan bisa langsung tanam hari ini padi, besok langsung tumbuh, tapi perlu proses. Nah, kita itu juga perlu proses untuk membuat anak-anak itu agar nantinya bisa dipanen untuk kedepannya. Kayak diibaratkan sebagai padi tadi. Nah, saya rasa itu saja, Bu Siti Rokayah. Apakah sudah jelas, sudah puas dengan jawaban saya? Alhamdulillah, terima kasih sudah puas. Ya, ada Bu Nolia raise hand tambahan. Ya, Bu Nolia silakan. Terima kasih ini Ibu Rokayah atas pertanyaan ini. Jadi sekarang itu posisi kontrol seorang guru itu tadi kan ada 5 yang dibicarakan dari Ibu Susti ya. Jadi kita itu sebagai guru sebenarnya mengambil di posisi kontrol sebagai teman, manajer, sebagai pemantau dan manajer. Nah, yang 1 dan 2 itu pemberi hukuman dan merasa bersalah itu harus dihindari. Nah, kenapa seperti itu? Jadi pemberi hukuman itu, kalau guru posisi kontrol sebagai pemberi hukuman, artinya guru tersebut adalah guru yang hanya memiliki satu cara untuk mendidik anak. Makanya di sini tadi dikatakan segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang tidak disiplin, kita bisa mendisiplinkan anak tersebut tetapi dengan suasana yang merdeka. Jadi kita bisa mendisiplinkan anak dengan suasana yang merdeka. Seperti apa suasana merdeka? Mereka sendiri yang menentukan tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Jadi ini kita di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi walaupun anak kecil, biar anak kelas 1, saya rasa mereka bisa mengetahui kalau ini adalah tindakan salah. Nah, ini tindakan yang salah kan? Nah, mungkin mereka pasti akan berpikir, apa yang harus kamu lakukan, nak? Memperbaiki, misalnya harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu dengan temanmu. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa posisi itu memang sudah tidak pas lagi dilakukan. Jadi ini rekan-rekan yang ada di sini juga saya menghimbau nih di angkatan ke-8 ini insya Allah akan ada lagi merekrutan calon guru penggerak. Mudah-mudahan tergugah hatinya untuk mengikuti seleksi. Dan ketika kita menjadi bagian dari program penggerak itu memang terasa berat, tapi setelah masuk ke dalamnya itu kita tidak terlalu memiliki beban yang berat kepada siswa kita karena kita berkeyakinan bahwa anak-anak itu sudah memiliki kodratnya. Jadi kita hanya menuntun tadi. Setelah itu kita menuntun kodrat mereka. Nah, seperti itu. Jadi Ibu Aya posisi menghukumnya saya rasa diterapkan lagi ya kalau memang itu baik secara kita lakukan posisi guru itu di posisi teman, pemantau dan manajer. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nelia. Apakah Bu Siti Rokayah sudah
Jelas, sudah Ya. puas dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, ya kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, saya kira pas ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bapaknya sudah hilang ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya pada kesempatan ini, nah itulah tadi pemaparan saya tentang tugas saya di calon guru penggerak angkatan 4 ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya minta maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ada yang kurang baik, yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama akan membuat kesepakatan kelas kita. Kita mau kelas kita ini kelas dari 1 ke 8 kelas ini supaya bagaimana kita ini. Ibu ingin kalian kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Mau? Mau. Ya. Jadi kesepakatan kelas kita ini seperti yang telah pernah Ibu sampaikan, kalian ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan untuk kelas kita ini, untuk model kelas kita ini, agar nantinya lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi nanti setelah kamu Ibu ini menggunakan pen atau pensil, disertai tulisan warna biru. Laki-laki dan warna apa ini? Kuning, oranye, perempuan. Dan tulis apa yang kamu inginkan. Ya, silakan cepat. Oke. Mulai dari ini dulu. Ya, cepat. Baik, sekarang silakan tulis apa yang kamu inginkan. Yang sudah selesai silahkan. Apakah yang sudah selesai? Niga, anjir. Niga, udah jangan acian tuh.